adalah segera secepatnya menyampaikan surat undangan kepada Kaisang untuk dilakukan pemeriksaan dugaan gratifikasi yang diterima oleh Kaisang. Betul, Kaisang ini bukan merupakan penyelenggara negara. KPK tidak boleh melewatkan begitu saja jawaban tentang Kaisang bukan penyelenggara negara tersebut. Dua, KPK tentu dapat melakukan investigasi, ya, melakukan pengumpulan data-data, informasi, keterangan, alat-alat bukti, ya, mengenai perjalanan yang dilakukan oleh Kaisang menggunakan jet pribadi tersebut. Dari Ketua KPK, Anda melihat ini progres yang positif yang dilakukan KPK? Kalau memang sudah dijadwalkan, ini positif ya, karena memang ini yang kita sekarang belum tahu nih hasilnya nanti di ujungnya seperti apa, kita belum tahu. Tapi seperti yang tadi dinyatakan dengan jelas, publik nih harus melihat apakah ada pilih-pilih dalam penegakan hukum atau tidak. Apalagi KPK banyak disorot. Jadi begitu sudah ada panggilan ini, harus sangat serius, karena konstruksi bahwa misalnya dia bukan penyelenggara negara, kan kita harus kaitkan juga dengan jabatan ayahnya, karena begitulah caranya gratifikasi bekerja biasanya, tidak langsung ke orangnya, tapi sangat mungkin kepada sanak keluarganya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa Kaisang juga ketua partai PSI, jadi bisa juga kita lihat dari segi itu misalnya. Nah, tapi bahwa sudah ada panggilan ya, maka berikutnya yang harus dilakukan adalah secara serius dicari, masa sih anak presiden bisa menghilang seperti ditelan bumi, kan nggak mungkin. Nah, jadi jangan hanya panggilan biasa, tapi juga harus secara aktif ditindaklanjuti terus sampai benar-benar ada klarifikasi-klarifikasi yang terbuka juga kepada publik. Jadi publik bisa menilai langsung apakah KPK ini serius atau tidak. Karena kita sekarang wajar saja jika kita punya banyak sekali keraguan, karena KPK hari-hari ini memang move-nya seringkali dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik. Komitmen dari keluarga Jokowi pada proses hukum, penegakan kasus hukum, terutama sorotan yang saat ini tertuju pada Kaisang Pangarep. Pak Jokowi dan keluarganya, ya, dan itu kita melihat berjalan secara masif dan cukup sistematis ya. Nah, cuman saya melihatnya seperti ini, apa yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan klarifikasi itu adalah langkah yang tepat untuk menghindari polemik-polemik dan dugaan-dugaan yang ada terjadi di masyarakat. Yang ketiga juga, kita juga tidak boleh menyandera KPK, ya kan, bahwa KPK selama ini bertindak di atas di bawah kekuasaan politik dan lain sebagainya. Biarkan KPK bekerja dengan profesional, ya kan, melihat apakah memang benar keterangan atau klarifikasi yang diberikan oleh Mas Kaisang nantinya ini memang cukup atau tidak, ya kan, memenuhi unsur gratifikasi kan. Tapi sebagaimana kita ketahui, praduga-praduga itu boleh aja disampaikan, ya kan, seperti Bivi tadi bilang, ya kan. Tapi memang ya hukum itu, ya, pasal itu sifatnya kalau sudah rigid, sudah pasti nggak bisa ditafsirkan, itu juga azasnya dulu. Jadi makanya. Tapi ini yang dinantikan juga bagaimana, kenapa Kaisang tidak muncul ke publik, tidak menyampaikan sebetulnya deklarasinya soal penggunaan jet pribadi. Tapi kita juga akan simak, ini ada pernyataan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang ternyata meminta Kaisang Pangarep untuk muncul, memberi penjelasan soal jet pribadi yang dipakainya ke luar negeri. Kita simak bersama, saudara. Ya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Yang begini nih semuanya dia Direktorat Jenderal Pajak diam juga ya. Belum ada Pak suaranya? Pajak, bea cukai, dan harusnya mereka aktif juga, Bang. Keluar masuk bandara tanpa pemeriksaan, tanpa dihitung barangnya itu kan, itu harusnya bea cukai menjelaskan meskipun diperiksa. Nah, ini pertanyaan yang pas sekali, karena menurut saya memang harusnya pertama Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan pemimpin negara ini harusnya bilanginlah ke anaknya. Nah, kamu itu jelaskan ke publik, ini publik udah gonjang-ganjing, saya kena lagi, kan begitu ya. Terus semua anggota partai, anggota koalisi harus ikut membela Anda. Ayo dong, jelaskan sendiri, itu satu. Dan Kaisang sendiri sebagai ketua PSI yang selalu mengklaim bahwa PSI itu
anti korupsi dari dulu ya, walaupun sekarang kita sudah lihat banyak sekali permasalahan juga di situ, tapi harusnya sebagai ketua partai dia juga tunjukkan dong bahwa kalau memang tidak ada yang salah, kenapa sih kalau nggak jelaskan aja ke publik gitu kan? Sebenarnya yang sekarang ini terjadi, publik ini sedang melakukan pengawasan. Iya, publik menunggu keterangan dari Kaesang. Bang Hendarsam, kemana sih Kaesang? Apakah ada itikat untuk menyampaikan ke publik deklarasi soal ini? Jadi nggak bisa juga hal tersebut dipaksakan kepada Kaesang. Kita tahu orang ya presiden harusnya gini dong, presiden harusnya gini dong, anaknya harusnya gini dong. Gitu. Aturannya mana ada untuk ke arah situ. Nanti tapi bagaimana dengan tanggung jawab moral? Nanti dulu, Pit, saya dulu ya. Yang kedua, nanti kalau umpama nggak diperiksa nih, ya kan, tidak ada pemeriksaan segala macam, ternyata beliau menyampaikan yang sebaliknya, ya kan, menyampaikan ke publik. Harusnya jangan ke publik dong, harusnya ke KPK dong. Beda lagi ceritanya seperti itu. Selalu saja ada celah untuk melakukan tersebut, ya kan, biar jernih gitu loh masalahnya. Ya kan? Gratifikasi itu apa sih kalau ada yang mau didengar? Tapi ya, belum ada respon kepada KPK untuk menyanggupi datang klarifikasi informasinya, Bang Hendarsam. Seharusnya ya sebagai seorang warga negara yang baik, apalagi anak presiden, Mas Kaesang insya Allah hadir lah. Saya rasa harus hadir, ya kan. Status Kaesang itu ya, tadi kan agar tidak kabur, jadi terutama Kaesang juga harus menjelaskan juga pada publik, karena publik bertanya juga, belum ada jawaban juga pada KPK. Ini yang ditunggu publik. Gini, saya jelaskan. Tadi kan Bivit mengatakan bahwa beliau adalah anak presiden. Bang Hendarsam, kalau bukan anak presiden mungkin tidak dapat fasilitas seperti itu. Mas Kaesang kepada KPK. Baik. Bukan kepada diatur, harus kepada publik dong. Kita kan nggak tahu juga motifnya. Saya ingin ke Mbak Bivit soal tinjauan hukumnya. Ini bagaimana ketika ada keluarga, karena ini bisa jadi pintu masuk juga untuk bisa mengungkap dugaan gratifikasi yang ada, Mbak Bivit. Persis. Jadi memang di sini kita belum berbicara apakah pasti bersalah ataukah belum, ataukah tidak bersalah. Makanya harus diinvestigasi dulu, makanya harus dijelaskan dulu. Nah, tapi secara kebiasaan yang sudah berlaku, dan kebiasaan ini juga bukan sekedar cerita-cerita ya, tapi ini konstruksi dalam berbagai macam penelitian dan prinsip-prinsip dari UNCAC. Gratifikasi itu biasanya diberikannya juga kepada kerabat dan anak. Nah, itu satu. Tapi yang perlu saya klarifikasi juga, kita ini kan dalam penyelenggaraan negara tidak hanya dituntun oleh aturan main dalam bentuk hukum, tapi juga yang namanya etik. Sama aja kayak kalau anak kita misalnya mencuri, kita akan bilang, nah kamu lapor deh ke polisi. Tanggung jawab moral sebagai anak dari pejabat negara. Ya kan, kalau tanggung jawab moral sebagai anak dari seorang presiden, Mbak Bivit. Iya, apalagi anak seorang presiden, karena pertanyaan Mas tadi betul banget. Seandainya dia bukan anak presiden, apakah dia akan mendapatkan fasilitas semewah itu?